Berikut akan kami sajikan soal latihan kompetisi sains madrasah KSM. Bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA jenjang madrasah sanawiyah. 1. Kita harus selalu menjaga kebersihan, sebab penyebab penyakit dapat berasal dari manapun, termasuk organisme lain yang tidak sejenis dengan kita. Virus flu burung dan flu babi misalnya, dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Analisis paling tepat tentang satu jenis virus yang menginfeksi spesies organisme berbeda adalah: A. Jenis hemaglutinin pasti berbeda. B. Lipid virus memiliki komposisi berbeda. C. Komposisi molekul RNA akan berbeda. D. Protein kapsid yang susunannya berbeda. Jawabannya adalah B. Lipid virus memiliki komposisi berbeda. 2. Buah dan biji merupakan perkembangan dari bunga. Alasan buah nangka memiliki banyak biji walaupun buah tersebut hanya berasal dari satu bunga adalah: A. Ovarium bunga memiliki banyak ovul. B. Memiliki banyak ovarium dengan satu ovul tiap ovarium. C. Banyak polen yang membuahi ovum. D. Pembuahan ganda terjadi pada banyak ovum. Jawabannya adalah A. Ovarium bunga memiliki banyak ovul. 3. Kebotakan pada manusia ekspresinya dipengaruhi oleh gonosom. Sifat tersebut tampak pada kedua macam jenis kelamin, namun pada pria ekspresinya lebih besar daripada wanita. Prof. Muslimin tidak mewarisi gen botak sementara istrinya Prof. Muslimah mengalami kebotakan XBXB. Apabila anak laki-lakinya menikah dengan wanita heterozigot, maka cucu laki-lakinya memiliki kemungkinan: A. 25% botak, 75% tidak botak. B. 50% botak, 50% tidak botak. C. 75% botak, 25% tidak botak. D. 100% botak. Jawabannya adalah B. 50% botak, 50% tidak botak. 4. Tidak hanya sebab ibu mengandung, melahirkan, dan menyusui saja, kita menjadi sangat dekat dengan ibu. Kedekatan ini bisa juga disebabkan karena kita memiliki DNA maternal, yang sebagian besar diwariskan dari ibu. DNA ini terletak di mitokondria. Analisis proses ini terjadi adalah: A. Saat fertilisasi, di mana mitokondria sperma terletak di bagian leher sperma dan bagian tersebut tidak ikut masuk ke dalam ovum. B. Saat fertilisasi, di mana mitokondria sperma terletak di bagian ekor sperma dan bagian tersebut tidak ikut masuk ke dalam ovum. C. Saat fertilisasi, di mana mitokondria sperma terletak di bagian leher sperma dan bagian tersebut meluruh di dalam ovum. D. Saat fertilisasi, di mana mitokondria sperma terletak di bagian ekor sperma dan bagian tersebut meluruh di dalam ovum. Jawabannya adalah A. Saat fertilisasi, di mana mitokondria sperma terletak di bagian leher sperma dan bagian tersebut tidak ikut masuk ke dalam ovum. 5. Tidak ada satu hal pun yang luput dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian dengan sehelai daun yang gugur. Pengguguran daun disebabkan peran serta hormon pertumbuhan. Yang paling beraktivitas adalah: A. Giberelin acid GA3. B. Indole acetic acid. C. Abscisic acid. D. Benzil aminopurin. Jawabannya adalah C. Abscisic acid. 6. Cermati pernyataan berikut. 1. Ujung tunas tumbuh mengarah datangnya cahaya. 2. Sulur akan melilit saat disentuh. 3. Bunga tulip mekar saat musim semi. 4. Sel reproduktif jantan yang mendekati organ reproduktif betina. 5. Arah tumbuh akar yang mendekati pusat bumi. Gerakan nastik ditunjukkan pada pernyataan A. 1, 2, N5. B. 2N3. C. 3N4. D. Hanya 3. Jawabannya adalah B. 2N3. 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145 menyebutkan keharaman khinzir untuk dikonsumsi. Ayat-ayat lain yang menerangkan keharaman dagingnya adalah Al-Baqarah 173, Al-Maidah 3, dan Al-An'am 115. Biosistematika yang mencakup kajian deskripsi, identifikasi, dan klasifikasi menggolongkan khinzir ke dalam familia A. Artiodactyla. B. Suidae. C. Susidae. D. Suicidae. Jawabannya adalah B. Suidae. 8.
Segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk yang paling sempurna. As-Sajdah 7. Jaring laba-laba yang strukturnya lebih kuat dari baja. Hiu yang diadaptasi menjadi suatu teknologi bernama pesawat terbang. Teknologi lain yang mengadaptasi makhluk hidup antara lain bentuk streamline kapal selam, peluru, torpedo. Cabang ilmu yang mempelajari tentang hal ini adalah A. Biomimetik, B. Biometrik, C. Biospeleologi, D. Bioarkeologi. Jawabannya adalah A. Biomimetik. 9. Dikutip dari hadits riwayat Muslim nomor 2033 dan Ahmad nomor 14218. Jika sudah selesai makan maka hendaknya jari jemari dijilati karena tidak diketahui di bagian manakah makanan tersebut terdapat berkah. Hikmah dari sunnah tersebut tampak pada A. Mikrobiome baik pada jari-jari akan membantu proses pencernaan. B. Enzim petialin pada air liur dapat membersihkan jari-jari dan membantu proses pencernaan. C. Lisozim pada air liur menjadi antibiotik. D. Sublingual lipase pada air liur akan membantu mencerna lemak. Jawabannya adalah A. Mikrobiome baik pada jari-jari akan membantu proses pencernaan. 10. Kurota Ayun siswa Madrasah Sanawiyah melakukan percobaan uji golongan darah. Darah sampel menggumpal setelah ditetesi serum alfa dan alfa beta, tidak menggumpal ketika diteteskan anti B dan serum anti resus. Golongan darah Kurota Ayun adalah A. A-, B. B+, C. O-, D. AB+. Jawabannya adalah A. A-. 11. Dasar dari kultur jaringan tumbuhan tercermin dalam Qs al-6 ayat 99, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Hal ini disebabkan sel dapat melakukan metabolisme dan kemampuan total totipotensi yang dimiliki sel. Totipotensi sesuai dengan pernyataan di bawah ini, kecuali A. Kemampuan setiap sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. B. Kemampuan setiap sel untuk dapat memperbanyak diri dalam seluruh kemungkinan perkembangan. C. Kemampuan setiap sel untuk membelah diri dan menghasilkan semua sel dalam organisme tersebut termasuk lapisan atau jaringan ekstraembrio. D. Kemampuan setiap sel untuk membentuk kalus sebelum menjadi individu baru. Jawabannya adalah D. Kemampuan setiap sel untuk membentuk kalus sebelum menjadi individu baru. Jangan lupa ikuti terus channel ini dan semoga apa yang telah kita pelajari membawa manfaat dan keberkahan. Amin.